Ada yang menyatakan keadilan itu hanya dari sisi material saja, sesuatu yang bisa dilihat, ya, pembagian waktu dan sebagainya. Minggu lalu saya juga sudah tadi sampaikan. Nah, ayat Al-Quran bunyinya seperti itu. Nah, dengan merujuk pada ayat Al-Quran yang sama, negara-negara Muslim paling tidak di 8 negara yang tadi ya, yang kita bahas minggu lalu, paling tidak 8 negara ini mengatur ketentuan terkait dengan pernikahan poligami. Dan kalau kita merujuk kepada ketentuan yang ada di beberapa negara, termasuk di 8 negara yang kita bahas, kita menyimpulkan bahwa ada perbedaan sikap ya pemerintah negara-negara Muslim di dalam mengatur pernikahan poligami. Gitu. Nah, tetapi secara umum memang negara-negara Muslim ini memperbolehkan pernikahan poligami, meskipun dengan pengaturan yang berbeda secara detailnya. Nah, kalau kemarin kita simpulkan, saya juga sebenarnya sudah menyampaikan ada ya sebenarnya dua kecenderungan ya, dan dua kecenderungan besar yang diperlihatkan oleh negara Muslim terkait dengan ketentuan poligami. Ada yang memperbolehkan poligami, ada yang melarang poligami. Nah, yang melarang poligami itu tidak Turki dan Tunisia melakukan pelarangan poligami. Bagi mereka, poligami merupakan tindakan kriminal yang menimbulkan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Kemarin sudah disampaikan oleh kawan kita. Nah, negara-negara lain yang mayoritas memperbolehkan pernikahan poligami, termasuk Indonesia. Tetapi dalam pengaturan poligami dan pembolehannya, negara-negara ini kemudian mempunyai ketentuan-ketentuan yang berbeda terkait dengan kedetilannya. Indonesia mengatur poligami dengan memberikan beberapa ketentuan di dalam Undang 174 dan Kompilasi Hukum Islam nomor tahun 91. Karena Indonesia mengatur bahwa pernikahan poligami diperbolehkan, tetapi harus ada alasan. Alasannya pada sudah disebutkan ada paling tidak 3 alasan yang relevan. Salah satu di antara 3 bisa diajukan oleh para laki-laki untuk melakukan poligami. Kemudian ada syaratnya, jika alasan sudah ada, kemudian syarat harus dipenuhi. Jadi pengaturannya oleh Indonesia tidak terlalu detail ya. Bahkan beberapa menganggap Indonesia memberikan kelonggaran di dalam pasal 49, misalnya disebutkan jika istri tidak mampu memberikan izinnya, maka hakim pengadilan agama kemudian akan menyelesaikannya. Nah, ini pemahaman istri tidak bisa memberikan izinnya itu seperti apa. Kemudian beberapa pengkaji juga menganggap kelenturan daripada ketentuan yang ada di Indonesia, misalnya dengan kata-kata istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, itu maksudnya seperti apa? Gitu. Tidak mampu gitu menjalankan kewajiban sebagai istri itu seperti apa? Nah, itu juga dipahami beragam di dalam praktek, di pengadilan, bahkan di kalangan masyarakat. Jadi istrinya misalnya tidak mampu mengikuti suaminya ke suatu tempat karena suaminya misalnya diberi tugas di suatu tempat, istrinya tidak mampu. Tidak mampunya itu bukan tidak mau karena tidak mempunyai kuasa untuk pergi karena keengganannya, tapi karena memang ada situasi yang membuat dia tidak bisa pergi, misalnya karena anak-anaknya sekolah, karena dia bekerja di tempat di mana dia memang sudah tinggal, sementara suaminya diberi tugas untuk lalu suaminya pergi, lalu suaminya kemudian banyak di dalam praktek ya, dan saya punya beberapa putusan yang memperlihatkan cenderungan itu, karena suami kemudian jatuh cinta pada seorang perempuan di tempat yang baru, lalu mengajukan permohonan poligami dengan alasan biasanya itu istri saya tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri karena berjauhan. Nah, itu kan mungkin perlu dikaji. Hanya menarik sebenarnya kawan-kawan kalau ada yang masih melakukan kajian terkait dengan pernikahan poligami dengan melihat misalnya bagaimana pandangan para hakim terkait apakah dalam hal yang tadi saya katakan tidak mampunya itu seperti apa. Jadi menarik perbedaan pemahaman para hakim dalam memahami ketidakmampuan istri, seperti itu. Kemudian juga istri tidak mampu melahirkan. Nah, itu juga mungkin menarik. Bagaimana para hakim memahami bahwa istri benar-benar tidak mampu melahirkan? Apakah baru misalnya siapa gitu
Mas apa ini Mas Yuda melakukan pernikahan baru 2 tahun melakukan pernikahan, mohon maaf ya belum dia diberikan keturunan lalu sudah mengatakan bahwa saya tidak mampu memberikan keturunan lalu kemudian ini. Dan bagaimana hakim memahami itu kan menarik. Jadi para hakim memahami seperti dengan pendekatan-pendekatan yang beragam, misalnya pendekatan gender, pendekatan antropologi, saya kalau dia tertarik walaupun belum masih S1. Ya, atau mengkaji terkait dengan perbedaan Indonesia gitu dengan yang sesama Indonesia Malaysia, tapi bukan hanya membedakan secara umum ya, tapi pembedaannya itu harus menimbulkan sebuah isu mengapa kita masih tertarik untuk melakukan harus ada latar gitu, latar belakang, latar isunya apa gitu. Soalnya Malaysia sama-sama bermadzhab Syafi'i gitu. Kemudian dengan Malaysia maksud saya. Tapi kalau dalam pengaturan misalnya Malaysia salah lebih detilkah gitu, Indonesia atau lebih detilkan atau dalam praktek misalnya para hakim memahami terkait dengan ketidakmampuan istri dalam kehamilan itu seperti apa dan Malaysia seperti apa dengan melihat putusan-putusan. Wah ternyata hakim-hakim di Malaysia misalnya memahami ketidakmampuan istri memberikan keturunan itu sangat misalnya sangat detail. Ada dokumen, ada surat dari dokter, kemudian pernikahannya harus sudah melewati sekian tahun, misalnya seperti itu. Itu menarik, tapi belum banyak orang melakukan kajian dengan spesifik pada itu. Karena kita seringnya mengkaji sesuatu yang gede-gede gitu, yang gede, yang orang sudah banyak kaji, loh kita juga akan mengkaji dengan data baru. Masih tidak apa-apa sih kita melakukan itu. Tapi kalau saya sih mendorong teman-teman supaya bisa lebih berkontribusi itu mengkaji sesuatu yang sangat spesifik dan itu yang saya ingin bagi dengan kawan-kawan selama ini saya melakukan kajian satu yang sangat spesifik dan itu disenangi oleh jurnal-jurnal tapi kita tentu melakukan analisa ya terhadap apa yang kita bahas ini. Baik, jadi mata kuliah perbandingan ya hukum perkawinan dalam hal ini ya atau meskipun tidak ada kata perbandingan ya tapi ini kan perkawinan di dunia muslim. Tapi untuk mendorong kawan-kawan juga melakukan kajian-kajian yang menarik. Misalnya tadi pemetaan di kalangan di negara-negara muslim yang memperbolehkan poligami di dalam ketentuannya. Misalnya dimasukkan Indonesia, Malaysia, Pakistan, Yordan, misalnya Syria dan sebagainya. Tapi di mana mereka berbeda? Bagaimana kecenderungan mereka? Gitu. Dilihat gitu kan, oh ternyata di negara yang memperbolehkan pernikahan poligami itu ada 3 kecenderungan misalnya, ada 2 kecenderungan misalnya, seperti itu. Nah tadi misalnya ada 2 kecenderungan pertama kan mengatur kebolehan tetapi tidak terlalu detail ya, termasuk Indonesia menurut saya dalam hal ini tidak memberikan kedetilannya dan juga perlindungan terhadap perempuannya masih ya, belum progresif kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, maksud saya dengan negara-negara lain. Nah, negara lain misalnya Maroko, Mesir, ya, Yordan, yang mengatur kemarin sudah dicatatkan oleh kawan-kawan. Mesir misalnya mengatur bahwa pernikahan poligami itu bisa dijadikan alasan perceraian, gitu. Jadi Mesir masih memperbolehkan pernikahan poligami, tetapi untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, Mesir kemudian membuka celah kepada para wanita untuk mengajukan perceraian dengan alasan poligami. Pertanyaannya memang di Indonesia boleh atau tidak kalau ada perempuan mengajukan perceraian dengan alasan suaminya melakukan pernikahan? Boleh, tetapi tidak ada ketentuan yang pasti di dalam pasal-pasal di kompilasi hukum Islam 174. Kalau kawan melihat Undang-Undang 174 ya di bagian keterangan ya dan juga melihat kompilasi hukum Islam di dalam pasal 116 itu kan tidak ada poin yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah poligami suami. Tidak ada. Gitu. Yang ada perselisihan. Cuman memang ada banyak pengajuan perceraian oleh para istri dengan alasan perselisihan yang terus-menerus. Tetapi perselisihan ini muncul karena pernikahan poligami suaminya. Tapi yang dijadikan sebagai alasannya adalah perselisihan yang terus-menerus. Sehingga mungkin dikhawatirkan jika tidak ada perselisihan, mereka baik-baik aja sih, suaminya mempunyai kecukupan harta, mampu membagi ini, cuman
hatinya saja yang merasa tersakiti, apakah itu dianggap perselisihan misalnya? Nah, itu mungkin menarik. Mesir mengaku itu. Maroko menjadikan poligami itu menjadi poin perjanjian. Jadi seorang perempuan bisa, kemarin ditanyakan oleh mungkin teman di sini, nah, poin perjanjian. Kemudian apa namanya, di Indonesia itu tidak, meskipun ada juga yang mungkin yang teman-teman bisa lihat secara praktek sudah ada pasangan yang melakukan penandatanganan perjanjian perkawinan yang memasukkan poin tidak akannya, itu kan tidak akannya si laki-laki melakukan poligami ketika pernikahan sudah dilakukan. Itu. Nah, itu jadi kalau kita buat pemetaan seperti itu. Jadi pernikahan poligami masih di beberapa negara itu diperbolehkan, tapi ada dua kecenderungan ya, pembolehan dengan tidak terlalu ketat ya, pembolehan, tetapi ada yang membolehkan tapi kemudian memberikan hak kepada istri untuk melakukan itu. Nah, beberapa negara yang melakukan ini saya pikir mungkin mengikuti cara pandang para ulama yang moderat tapi cukup saya progresif ya, tapi kalau saya letakkan tuh moderat karena ada beberapa memang negara yang mengikuti penafsiran ayat Al-Quran yang kita tadi baca secara secara cukup konservatif ya, artinya ayat Al-Quran juga ini memperbolehkan pernikahan poligami. Tapi ada juga negara yang cukup progresif, meskipun mereka tidak mau ya negara ini keluar dari nas Al-Quran, dan mereka juga kemudian memberikan celah dengan istihad, dan ini mengikuti beberapa pemahaman salah satunya yang dikatakan oleh Yusuf Badrin ketika dia membicarakan terkait dengan hak asasi manusia kaitannya dengan praktek poligami. Dia menyebutkan bahwa bukan tidak mungkin ya, akan tetap menjadi problematik dan menjadi perdebatan hangat jika negara ini melarang poligami, karena itu akan dianggap menyimpang dari ketentuan ayat Al-Quran yang memperbolehkan ya, karena mereka memang beberapa ya memahaminya seperti ada dalam ayat itu ya. Itu akan menjadi tetap perdebatan, tetapi juga tidak mungkin memberikan kebolehan secara fleksibel kepada para laki-laki. Maka muncul sebuah pemikiran untuk memberikan jalan tengah. Jadi kalau di dalam buku Yusuf Badrin disebutkan ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah untuk memahami ayat Al-Quran itu. Jadi ayat Al-Quran itu kalau dipahami ke atas itu berarti pernikahan poligami diberikan keleluasaannya pada para si suami. Tapi kalau pembulatannya ke bawah itu pernikahan poligami dilarang gitu. Dilarang akan seperti perempuan tidak boleh melakukan pernikahan poliandri. Jalan tengahnya tidak dilarang, tidak diberikan keluasan, tetap diperbolehkan, tetapi istri kemudian diberikan hak untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan dua cara: mengajukan gugatan kalau suami melakukan poligami, atau dengan cara di awal mereka membuat sebuah perjanjian. Itu dianggap sebagai sebuah cara moderat. Dengan bidang agama untuk mengantarkan nanti pembahasan di minggu depan. Nikahan lainnya yang diatur di dalam ketentuan hukum Islam. Nah, kalau kita membicarakan atau membahas ya, biasanya dirujuk ya terkait dengan pernikahan di dalam agama. Al-Baqarah ya 122, kalau tidak salah saya tiba-tiba lupa ya. Nah, bunyinya seperti apa kalau kita berbicara terkait dengan pernikahan tidak agama? Coba siapa ini? Andang. Minggu depan nanti akan ada yang memaparkan pernikahan tidak agama dengan merujuk pada beberapa negara. Nanti saya akan bagi ya source-nya atau referensi yang akan dibaca oleh kawan-kawan.
Tapi hari ini saya singgung sedikit terkait dengan pernikahan beda agama dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Supaya di depan kawan-kawan mungkin meskipun akan menyinggung itu tidak terlalu harus dibicarakan banyak ya dengan itu ya. Mas Nandang ada nggak? Titi Mubarakah. Kalau ada Bu. Mas Nandang ada? Ya. Ada. Oke, Mas Nandang. Oke, ke Mas Nandang. Mas Nandang bisa menyampaikan kepada kawan-kawan ayat Al-Quran yang sering dijadikan sebagai landasan pengaturan pernikahan beda agama. Mas Nandang? Ini kan mungkin mata kuliah sebelumnya sudah membicarakan terkait dengan ini ya. Saya tidak tahu mata kuliah apa yang relevan dengan ini. Atau di aliyah itu mungkin di SMA sudah, atau di ceramah-ceramah agama. Gimana Mas Nandang? Ada yang bisa disampaikan? Apa bunyi ayat Al-Quran yang sering dibaca terkait dengan pengaturan pernikahan beda agama? Mas Nanda, ada? Kalau tidak bisa minta bantuan siapa? Saya supaya berkomunikasi saja ini ya. Nah, karena kan ini tidak ada yang muncul satupun. Jadi saya hanya melihat wajah-wajah foto. Wajah-wajah di foto. Al-Baqarah ya Ibu. Siapa ini? Ayat 221. Bunyinya gimana? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Oke. Ya. Itu 241 ya ternyata ya. Oh, 221 Ibu. Oh iya 221. Tadi saya 241. Saya makanya tadi bingung, ada angka 122, pokoknya ternyata dibalik oleh saya ya. Tadi saya menyebutnya 12, ternyata 221 ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Cida ya. Jadi ayat ini dibaca oleh kita ya sebagai sebuah ayat yang memberikan kejelasan hukum terkait dengan beda agama ya Mbak Cida ya. Bunyinya wala tankihul musyrikat gitu ya. Nah, wala tankihu, ini fi'il apa ini? Jadi ya, jadi tidak boleh gitu kan. Jadi ini larangan. Saya ke Mas Jida, Mbak Jida dulu. Itu Mbak Jida, menurut Mbak Jida ini yang diajak bicara itu siapa oleh ayat tersebut? Wahai kaum mukmin. Kaum mukmin. Ya, tapi kalau saya bicara terkait dengan kaum mukmin yang secara spesifik gitu. Kan mukmin itu perempuan, ada laki-laki, kemudian ada bapak, ada anak, ada perempuan, anak, ada perempuan laki gitu. Ini siapa yang diajak bicara? Kan di sini wahai kalian itu kan berarti orang kedua yang diajak bicara ya. Wahai kalian, nah kalian ini siapa? Laki-laki mukmin. Iya, laki-laki mukmin. Ya, tapi maksud saya laki-laki mukmin itu dalam hal ini kalau dikaitkan dengan pernikahan itu siapa? Kan kalau kita berbicara pernikahan itu kan ada biasanya banyak yang terlibat ya kan? Ada laki-laki sebagai pengantin, ada laki-laki itu sebagai wali kan, ada laki-laki sebagai saksi. Ini siapa gitu? Laki-laki sebagai pengantin. Iya, laki-laki sebagai pengantin. Jadi para laki-laki ini, kalian ini yang laki-laki yang akan menikah, Mas Yuda, Mas Nandang, Mas Anwawul, Mas Bimantara dan semuanya, Mas Gozali dan sebagainya. Jadi wahai Yuda, wahai Nandang, gitu kan, wahai siapa? Gozali, wahai
Sapa bimantara. Janganlah kalian menikahi al-musyrikat gitu. Karena kenapa di dalam fikih kan yang menikahi itu kan laki-laki, yang dinikahi perempuan ya toh. Ya, yang menikahi ya, meskipun perempuan itu kemudian wakili oleh walinya. Tapi kan dia dinikahi ya. Jadi wahai kalian para laki-laki gitu kan yang mukmin ya, laki-laki ini tadi pengantin Mbak Cida sudah menjawab. Janganlah kalian menikahi al-musyrikat. Musyrikat ini para perempuan kan, ada taknis, jamak. Para perempuan yang musyrikah. Nah, musyrikah ini nanti kalau kawan-kawan baca dalam buku-buku fikih itu memang ditafsirkan panjang lebar. Musyrikah ini adalah kelompok wanita, atau kalau musyrikin berarti kelompok laki-laki yang tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala, menyembah api, menyembah batu dan sebagainya. Syirik lah, menduakan, tigakan ya, membanyakan Allah gitu. Musyrikah. Meskipun nanti di dalam bahasan di minggu depan ya kawan-kawan bisa menyampaikan bahwa musyrikah ini kemudian dipahami sebagai kelompok perempuan atau musyrikin atau kelompok laki-laki yang tidak beragama Islam. Artinya Yahudi, Nasrani apakah masuk ke dalam kata musyrikah atau musyrik ini. Nanti kalau kawan-kawan bisa lihat di dalam ketentuan-ketentuan di beberapa negara gitu. Makanya saya antarkan hari ini dengan melihat ayat tersebut. Hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Jadi kalau udah mereka beriman baru nikahi gitu. Wal amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Nah, karena beberapa bulan lalu tuh ada seorang ustadz gitu, ustadz milenial yang sering didengar oleh para anak muda yang membaca itu salah gitu. Saya juga berkali-kali mendengarkan memang salahnya fatal. Wala amatun tuh dia bacanya walamatun. Padahal itu laknya itu ta'akid, ditakid bukan ta'akid ya. Sungguhnya amat mukminatun khairum min musyrikatin. Nah, itu membaca walau bukan ajabatkum, walau ajabatkum. Salah, padahal kan ada alif, ada ain, ajabatkum. Nah, kalau orang yang memahami bahasa Arab itu tidak akan salah memang. Tapi kalau membaca hanya baca doang gitu tanpa ilmu bahasa Arabnya, grammar, struktur dan sebagainya, nahwu itu memang ya bisa salah. Kalau cuma menghafal, makanya hafalan itu sebenarnya kan kalau tidak dengan ilmunya kan ya kurang juga gitu, tidak bisa memberikan pemahaman yang baik. Tapi kalau yang awam ketika mendengar sudah keren kayak gitu, wala anjabatun, padahal salah gitu. Itu iya ya. Bentar ya. Jadi balik memang tadi suami saya pergi. Jadi gitu. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Lebih baik kalian menikahi budak perempuan. Kan zaman dulu kan ada budak ya. Nah, sekarang kan tidak lagi relevan, gitu. Tidak lagi relevan. Gitu. Nah, ayat ini ya, satu bagian ayat ini menjelaskan tentang ketidakbolehan seorang laki-laki mukmin atau muslim ya, mukmin dalam hal ini untuk menikahi perempuan musyrikah, yang kemudian dipahami musyrikah ini ya pokoknya non muslim lah gitu kalau dalam konteks sekarang gitu. Saya bukan mengatakan pemahaman itu benar atau salah, tapi maksud saya faktanya kita memahami dalam konteks Indonesia seperti itu. Terus bunyi yang berikutnya ya, yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Cida, bla bla bla, wala tunkihul musyrikina. Nah, wala tunkihul musyrikina. Saya mau bertanya ini, Mbak Maulida ada nggak? Mbak Maulida Fitriani.
Mbak Bulida? Ya ada ya? Mbak Zahra? Aulia soal Sabila? Ada? Ibu, ada Ibu. Ya, Mbak Zahra. Wala tunkihul musyrikina. Saya tanya ya, wala tunkihu itu artinya apa? Dan janganlah kamu nikahkan. Nikahkan. Kalau yang tankihu menikahi gitu ya. Bedanya Iya, apa Mbak Zahra? Kalau menikahkan berarti perannya di sini menjadi wali, Ibu, untuk laki-lakinya. Oke. Jadi yang diajak bicara berarti wali. Walinya itu siapa? Wali berarti bapak atau keluarga atau wali hakim dari seorang perempuan. Wali nasab ya, bapak, Iya. kemudian kakek ya. Kalau tidak ada bapak, kemudian paman gitu ya. Iya, Ibu. Kemudian saudara laki-laki. Jadi yang diajak bicara itu para wali lah, gitu. Yang punya hak untuk menikahkan. Kita melihatnya konteks ayat-ayat ini dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam ya terkait dengan perwalian. Wala tunkihu ya, terima kasih Mbak Siti Zahra ya. Wala tunkihul musyrikina, berarti janganlah engkau menikahkan. Menikahkan siapa Mbak Zahra? Jangan menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan yang beriman. Nah, perempuan yang beriman itu yang berarti kalau begitu sama dong dengan kayak menikahkan laki-laki berarti. Nah, kalau kata menikahkan ini berarti ada objeknya nggak? Janganlah kalian menikahkan. Ada objeknya nggak? Ada maf'ul ya kalau dalam bahasa Arab. Ada maf'ulnya nggak? Udah mau habis ya waktu saya. Boleh 5 menit lagi ya, mohon maaf. Maf'ulnya. Janganlah kalian ya, saya langsung saja ya Mbak Zahra yang apa-apa. Makasih Mbak Zahra. Berarti apa musyrikin di sini sebenarnya maf'ul, tapi dia maf'ul kedua gitu loh Mbak Zahra, objek kedua. Maf'ul pertamanya tuh dihilangkan. Karena yang menikahkan ini kan janganlah kalian menikahkan. Berarti khitabnya yang diajak bicara itu para wali. Walinya seperti yang tadi Mbak Zahra sudah sebutkan ya. Katakanlah bapak dalam hal ini. Berarti jangan menikahkan siapa? Anaknya yang perempuan, yang mukmin dengan musyrikin gitu maksudnya. Ya toh Mbak Zahra? Kalau menikahi itu kan objeknya satu. Saya menikahimu. Mu-nya itu berarti yang tadi yang pertama wala tankihul musyrikat. Kalian jangan menikahi para musyrikat. Tapi kalau ini karena kita sedang berbicara pelarangan anak-anak perempuan muslim menikah dengan laki-laki musyrik, maka yang diajak bicara bukan anaknya itu. Makanya bunyinya bukan wala tankihna. Kalau yang pertama kan wala tankihu ya, anak laki-laki ya. Kalau ini kan bukan harusnya kalau mau relevan dengan yang pertama wala tankih, wahai para perempuan muslim jangan kalian menikahi musyrikin. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan seperti itu. Al-Quran mengajak bicara para wali. Wahai para wali, janganlah kalian menikahkan anak-anak kalian yang perempuan, yang muslim. Tapi itu hilang. Dengan siapa? Al-musyrikin. Gitu. Jadi sebenarnya wala tunkihul muslimati atau mu'minati al-musyrikin. Gitu Mbak Zahra ya. Itu dihilangkan. Dari ayat ini kita bisa memahami dengan dari sambungan ayat kita bisa memahami bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki atau musyrik mantan non muslim. Nah, mengikuti keseluruhan ayat ini kita bisa memahami di pernikahan laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh dengan perempuan dan laki-laki non muslim seperti itu. Jadi ada dua arah. Tetapi ada ayat satu lagi yang menyebutkan bahwa Allah mengatakan pada hari ini saya halalkan hilalakum ya makanan-makanan yang thayyib. Yang thayyib itu kalau mengikuti pemahaman Pak Hamim Ilyas, thayyib itu enak di lidah, enak di telinga gitu. Kemudian enak di mata itu thayyibah gitu kan. Dan thayyibah juga ya sehat.
menyehatkan, menyenangkan. Nah, itu kalau kawan-kawan membahas kewajiban dan para perempuan ahlul kitab, uhillalakum, saya halalkan bagi kalian itu makanan-makanan ahlul kitab dan perempuan ahlul kitab. Halalkan maksudnya perempuan untuk dinikahi oleh laki-laki. Nah, jadi dari sini kemudian dipahami bahwa pernikahan dengan perempuan ahlul kitab boleh. Artinya berarti ahlul kitab itu dikeluarkan dari kategori musyrikah gitu. Tapi hanya untuk yang perempuan. Artinya pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Nah, nanti dikaitkan bagaimana Indonesia, Malaysia, ya, kemudian Maroko, Yordan, Turki, Tunisia, Pakistan, dan Syria itu memahami ahlul kitab yang ada dalam Al-Quran ini. Nah, saya rasa ini akan berpengaruh terhadap pengaturan ketentuan pernikahan beda agama di beberapa negara muslim yang akan kita bahas. Seperti itu. Apakah ahlul kitab ini dianggap sebagai kelompok masyarakat agama yang masih ada di negara-negara ini sehingga kemudian dikecualikan untuk bisa dinikahi oleh para laki-laki muslim atau bagaimana? Ya, itu sebagai pengantar hari ini terkait dengan pernikahan beda agama. Minggu depan ada beberapa nama yang akan saya sebut untuk memaparkan pernikahan beda agama. Saya mohon maaf mungkin tidak akan bisa melist semua ya. Gitu. Saya nanti juga untuk saya rubah ya, karena saya pikir kok kayaknya sulit sekali kalau saya mengikuti apa yang saya sampaikan bahwa UTS akan disandarkan kepada ini. Jikapun memang memungkinkan, itu akan dilakukannya di ujung ya, dengan cara nanti saya akan lihat lagi. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah wawasan, pemahaman kawan-kawan terkait dengan dua hal, yaitu pernikahan beda agama dan poligami. Minggu depan kita akan pahami dengan lebih dalam, baik terkait dengan pernikahan beda agama yang akan disampaikan oleh kawan-kawan ya. Saya tadi menyebut karena saya ingin berkomunikasi, karena ya kadang saya merasa sudah nggak nyaman juga gitu. Saya ngomong di rumah kayak begini gitu. Apakah di sana kawan-kawan masih ada atau tidak gitu. Gitu. Ada beberapa dosen termasuk suami saya. Kalau ketemu dengan suami saya dia galak. Dia itu kadang harus ada yang memperlihatkan wajah. Dia bilang gini, kalau memang teman-teman sama sekali tidak bisa memperhatikan, ngapain saya ngajar? Saya juga punya banyak kerjaan gitu. Makanya dia selalu kalau di kelas ini meminta beberapa wajah untuk muncul. Paling tidak dia bisa berkomunikasi. Karena kalau tidak itu saya juga merasa nggak nyaman. Kayak ngomong dengan apa namanya? Dengan layar gitu kan. Kalau bikin video masih jelas ya. Memang saya tahu dari awal tidak ada kurang. Gitu kan. Bikin video, mungkin ini bisa beracting gitu kan di video itu. Tapi kalau ini kan sebenarnya ada kawan-kawan. Saya tidak mungkin beracting karena kalian juga lihat gitu kan. Kalau yang ada ya di sana ya, kecuali kalau memang tidak ada, nyalakan lalu pergi gitu. Jadi kadang saya ingin ya, minggu depan saya sih kalau ada yang misalnya bersedia memperlihatkan wajah gantian, nanti kita akan lebih banyak juga. Jadi saya merasa interaktif gitu, saya merasa bahwa memang ada orang yang saya lihat mukanya, mendengarkan saya, kadang lihat mukanya sedikit bingung, ada manggut-manggut, saya termotivasi gitu untuk menyampaikan, kan begitu. Itu kan sangat wajar ya, secara psikologi. Kalau kalian presentasi di depan orang timur semuanya, apa kalian mau bisa meneruskan presentasi? Nggak mungkin. Tapi kalau ada orang yang dengan tegak melihat, memperhatikan kita juga akan terbawa untuk bisa bersemangat. Itu ya. Tapi terlepas dari itu, ya saya mencoba memahami ya kesulitan ini. Mungkin teman-teman sulit untuk membuka layar karena kuota dan sebagainya ya. Baik, terima kasih banyak. Sampai minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat, walafiat, dan amin. Kita ya bisa terus ya melakukan aktivitas, kawan-kawan bisa mengikuti pekerjaan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.